Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Majelis Ta'lim Al-Muta'alimin yang semoga dimuliakan dan senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang fiqhun nikah. Fikih di dalam masalah hukum-hukum pernikahan, yang mana diambil dari kitab Al-Yaqutun Nafis bi Madzhab Ibnu Idris karya Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala. Kita akan masuk pada pertemuan kali ini arkanun nikah, yaitu rukun-rukun nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Arkanun nikahi, rukun-rukun nikah. Arkanun nikahi khamsatun, rukun-rukun di dalam pernikahan ada 5, yang mana perlu diketahui bahwa dalam ibadah ada yang dinamakan rukun dan ada yang dinamakan syarat. Jadi nikah ini termasuk ibadah, maka harus terlaksana rukun-rukunnya untuk mensahkan ibadah nikah tersebut. Di antara rukun-rukunnya yaitu yang pertama zaujun, adanya zauj. Kalau kita lihat di kamus, zauj maknanya suami, tapi yang dimaksud di sini adalah calon suami. Seperti banyak dalam bahasa nih kita mengatakan seperti bahasa Indonesia, contohnya kita mengatakan masak nasi, padahal yang dimasak bukan nasi tapi beras, tapi menyebutkan yang setelahnya yang akan terjadi. Seperti gali sumur, padahal yang digali bukan sumur, tanah yang masih belum jadi sumur, tapi yang dikatakan yang setelahnya nanti gali sumur. Yang begitu juga seperti ini dalam bahasa Arab, zaujun, suami, tapi yang dimaksud di sini adalah nanti bakal jadi suami, yaitu calon suami. Itulah dalam bahasa ada beberapa yang mesti kita perhatikan. Di sini zaujun di kamus maknanya suami, tapi dimaksud di sini adalah zaujun adalah calon suami, wa zaujatun dan calon istri. Dan juga harus diketahui bahwa adanya di sini tidak harus hadir, di mana di sebagian tempat kita lihat ada dalam pernikahan dikumpulin tuh antara mempelai atau calon nganten, calon laki dan calon nganten perempuan. Dalam agama kita dilarang, tapi udah jadi budaya bagaimana? Waduh. Bahkan penghulu yang mengatakan ketika berlangsung, tuan rumah sudah menyatakan lakinya aja nih, orang perempuan biar di dalam. Kata penghulu, keluarin aja, kan syarat atau rukun nikah itu harus ada calon istrinya, keluarin. Kata penghulu ngomongnya begini lagi. Lagian biasanya juga kemarin-kemarin berduaan terus, masa sekarang pakai sosokan. Bukan begitu ya akhi, saudara. Ya, dulu pacaran maksiat nggak perlu syarat, tapi sekarang nikah itu perlu syarat. Beda dengan maksiat nggak perlu syarat, tapi nikah yang perlu syarat. Karena ketika nanti berkumpul calon mempelai laki dan perempuan, itu ikhtilat, ada bercampur baur antara wanita dan laki-laki, dilarang oleh agama. Karena nanti dalam pernikahan harus adanya wali dan 2 saksi, yang mana wali ini harus memenuhi syarat, yaitu adil. Adil itu dalam artian tidak melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil, tidak sering melakukan dosa kecil. Nah, sedangkan bagaimana ketika ada berkumpul laki dan perempuan, di situ para wali menyaksikan tapi diam saja, dan juga saksi menyaksikan diam saja, adanya kemungkaran, nah, dalam kondisi maksiat. Jadi ketika pernah melakukan maksiat saja tidak
boleh jadi wali atau tidak boleh jadi saksi? Bagaimana dengan dalam kondisi melakukan maksiat? Apakah boleh jadi wali? Tidak boleh. Nanti bisa menyebabkan tidak sahnya pernikahan. Nah, terus bagaimana? Nah, Islam banyak solusi. Jadi karena udah budaya, sekiranya kita nggak mau ribut di kampung, bagaimana nih kalau kita nggak begitu, jadi ribut ramai orang kampung. Oh, di sini udah biasa begitu. Waduh, kita atur solusi dengan baik. Islam mengajarkan banyak solusi, nggak ribet, nggak kaku agama ini. Bagaimana caranya? Ya sebelum melakukan akad pernikahan, kita nikah dulu secara agama. Katakan hari sebelumnya itu calon laki dinikahin sama bapaknya tuh. Kan nikah cuman cukup ada calon laki dan ada bapaknya, ada saksi, panggil ustadz satu, nikahkan dulu tuh si anak perempuan. Ya, nikahkan tuh kumpul laki-laki aja. Nah, adapun besoknya nikah secara KUA. Jadi dia mau kumpul berduaan, mau direndeng pakai kerudungan nggak apa-apa. Karena udah resmi, dia udah suami istri, jadi nggak masalah. Nah, itulah banyak solusi. Kita ambil solusi sekira-kiranya bakal terjadi keributan di kampung. Kalau nggak seperti itu ya kita cari solusi bagaimana supaya menurut agama sah dan juga tidak terjadi keributan di masyarakat kita. Ya itulah agama penuh banyak solusi. Itulah diantara rukun nikah ada 5. Yang pertama adanya zauj, adanya calon suami, dan adanya calon istri. Dan perlu diketahui adanya di sini tidak harus hadir, yaitu karena dalam pernikahan tidak dibenarkan dengan berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan. Jadi kita lihat ulama-ulama kita, habaib-habaib kita bagaimana melangsungkan akad pernikahan dengan para lelakinya saja. Nanti kita akan membahas tentang wali, syarat atau rukun yang berikutnya dari rukun-rukun pernikahan, yaitu adanya wali. Wallahu a'lamu bishawab.